sudah kalau di apa ya, kalau ditelusuri itu udah sampai sekitar 10 tahun yang lalu. Ini sudah lama. Sudah lama ini, cuman kan saya baru pindah di sini. Tapi sebenarnya saya untuk bikin susu ini sudah lama, sekitar 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang alhamdulillah bisa. Lalu bagaimana proses dari awal hingga sekarang? Proses apa nih? Proses Prosesnya ya saya ngambil bahan tadi waktu tetap disiksa itu di jangkar sampai kertas punyanya gudang garam siksa ambil terus bawa sini diproses digiling, ini alat gilingnya. Dan kertasnya udah dua macam, ada kertas yang kecil, ada yang kertas yang ukurannya 8 cm. Jadi kertas yang ini langsung bisa giling. Kalau kertas yang kecil itu harus dilem dulu, itu alatnya. Dilem jadi satu. Nah, ini semua limbah, makanya ya inovasi. Limbah, terus ini setelah digiling dibawa ke rumah-rumah orang-orang yang ibu rumah tangga yang nganggur, itu biasanya ngambil di sini. Alhamdulillah ada sekitar yang tercatat itu 50 ibu-ibu di sekitaran sini aja, paling tetangga desa sampai apa ada yang Juwono, Bang Sri, Tanjung, Bara, dan nggak tahu saya gitu. Nanti mereka store di sistem borongan, jadi per 1000-nya sekian. Nanti kalau sudah store, nanti kita bayar gitu. Setelah itu baru kita jual. Prosesnya jual. Jadi kalau bisa dibilang sih sangat padat karya. Soalnya ini nggak banyak melibatkan mesin, tapi melibatkan manusia. Jadi memberi manfaat orang-orang sekitar sini. San sebentar, Abi masih sibuk dulu. Sebentar. Iya, Mbak, terus? Mungkin kalau kendalanya itu ada nggak? Kendala itu sebenarnya nggak ada. Tapi pas corona kemarin itu luar biasa itu efeknya, karena kan nggak boleh hajatan. Sedangkan produk ini sangat erat hubungannya dengan hajatan. Karena hajatan nggak boleh, sempat macet kita. Macet sampai berapa lama ya? Mungkin ada kalau 3 bulan lah macet itu. Jadi ya produksinya nggak selancar dulu. Dulu itu dalam 1 bulan bisa 4 ton. Kalau sekarang mungkin 1,5 sampai 2 ton ya sekitar. Itu kendalanya corona. Umpama nggak ada corona, insya Allah sih lancar aja. Tapi sekarang ini sudah mulai, karena hajatan sudah mulai boleh. Mungkin sudah cukup wawancaranya. Dan terima kasih banyak sudah membantu saya. Iya. Mungkin Niki apa acara ini bisa lebih lancar. Dari mana dari? Di IAIN Semarang. Oh, jauh banget. Oh ya benar ya Mbak Nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya dengan judul peran usaha Sudi Kue dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Dusun Krajan, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pemberdayaan masyarakat. Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah suatu lembaga atau suatu program yang dilakukan masyarakat memiliki insentif sendiri untuk menjalankan proses kegiatan sosial maupun perekonomian dengan maksud untuk memberikan kualitas hidup seseorang. Nah, dalam desa saya atau di daerah saya, Dusun Drenges,
Dusun Kerajaan, Desa Ndes, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk itu memiliki yang namanya kelompok usaha Sudi Kue dengan profil kelompok usaha yaitu merupakan kelompok usaha yang dapat memberdayakan masyarakat yang terletak di Desa Ndes Kerajaan, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang bergerak dalam menyediakan pekerjaan pada bidang pemberdayaan. Usaha ini berdiri pada tahun 2014 di daerahnya yang dulu waktu sebelum di daerah Ndrengis. Nah, sedangkan di Desa Ndrengis sendiri itu berdiri pada tahun 2018. Dalam hasil wawancara saya, dalam observasi yang saya lakukan, saya menggunakan metode wawancara. Dengan rumusan masalah yang sudah ada yang dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana awal mula berdirinya kelompok usaha Sudi Kue. Kelompok usaha Sudi Kue didirikan atas dasar keinginan pribadi yang melihat banyaknya bahan kertas yang terbuang dan banyak sekali di suatu pabrik gudang garam. Atas dasar keinginan tersebut, narasumber ingin mengelola kembali atau mendaur ulang kertas tersebut karena banyaknya modal jajanan untuk hajatan. Akhirnya narasumber berpikiran untuk mendaur ulang kertas yang ada di pabrik tersebut. Serta kelompok usaha ini juga sangat berperan karena pada dasarnya masyarakat juga sangat membutuhkan usaha atau uang tambahan, sekaligus usaha ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan uang tambahan. Yang kedua yaitu jenis pemberdayaan yang dilakukan. Kelompok usaha Sudi Kue ini memberdayakan masyarakat di Desa Ndes, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk berperan dalam bidang usaha. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat serta mendapatkan penghasilan lebih. Jadi masyarakat tersebut dapat memiliki penghasilan lebih dari usaha Sudi Kue tersebut. Yang ketiga yaitu siapa saja sasaran, yaitu masyarakat, khususnya masyarakat Desa Ndes, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, bahkan di luar Desa Ndes juga memiliki target sasaran tersebut. Nah, yang keempat adalah apa saja kendala yang dialami oleh usaha kelompok Sudi Kue. Dalam menjalankan usaha kelompok Sudi Kue ini, narasumber memiliki yang namanya kendala-kendala, yaitu di masa pandemi seperti ini karena penghasilan menurun dan karena tidak diberi izin mengadakan suatu acara atau hajatan, oleh karenanya penghasilan dan pendapatan menurun. Selain itu, kendala yang terjadi yaitu terkait dengan menurunnya minat para pekerja untuk mengambil pekerjaan atau usaha, karena pada awalnya banyak sekali bahkan dari tetangga desa pun juga ikut dalam usaha kelompok usaha. Yang kelima yaitu bagaimana cara usaha kelompok Sudi Kue mengatasi kendala yang ada. Dalam berbagai kendala yang ada, narasumber tidak begitu saja membiarkan permasalahan tersebut terjadi tanpa memberikan solusi terhadap anggota. Bahkan dalam mengatasi kendala yang ada, narasumber memberikan solusi-solusi agar pekerja yang masih bertahan akan terus ikut gabung dalam kelompok usaha tersebut. Yang keenam adalah apa saja yang dirasa kurang dalam kelompok usaha Sudi Kue. Dalam proses kegiatannya, ada beberapa yang dirasa masih kurang dalam kelompok usaha tersebut. Salah satunya yaitu alat-alat atau mesin untuk pencetakan dan pekerjaan yang dapat menguasai alat-alatnya. Lalu apa strategi dan rencana kelompok usaha Sudi Kue ke depannya? Yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi, persediaan barang-barang, serta meningkatkan kualitas etos kerja pada setiap pekerja. Dan harapannya dari narasumber dapat memiliki tempat usaha sendiri, bisa yang namanya gudang atau tempat yang lain yang dapat menampung para pekerja. Lalu ada harapan kelompok usaha Sudi Kue. Dalam setiap kelompok usaha tentunya memiliki sebuah harapan untuk kedepannya agar kelompok usaha tersebut berhasil mencapai tujuannya, yaitu mensejahterakan anggota dan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam daerahnya dan berbagai usaha kelompok usaha tercapai di sekitar masyarakat. Terima kasih.